siapakah mereka yang masuk surga tanpa disiksa, tanpa diperiksa. Humul ladzi la yarqun, dalam riwayat yang lain la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meruqyah atau tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, mereka orang yang tidak tatayyur. Kemudian yang dalam riwayat yang lain, layak tawun, mereka tidak berobat dengan kai. Kalau di sini tidak disebutkan ya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab itu adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menjelaskan 4 tapi maknanya 1. Nabi menjelaskan 4 tapi maknanya 1. Apa 4 itu? Nabi tadi menyebutkan orang yang tidak meruqyah atau minta diruqyah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini Syekh Syafi'i Rahman Mubarakfuri menjelaskan maknanya adalah larangan untuk meruqyah ruqyah syirki, ruqyah yang syirik, atau minta ruqyah yang syirik. Karena ruqyah ada 2, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang sesuai tuntunan. Sementara ruqyah syirkiyah, ruqyah yang tidak sesuai tuntunan, yang tawakal kepada bintang-bintang, tawakal kepada nama-nama jin, nama-nama setan, yang tawakal kepada mantra-mantra. Makna yang kedua adalah mereka yang tidak minta diruqyah, atau ketika dia minta diruqyah dalam keadaan iktimat, bertawakal kepada peruqyahnya. Ini keliru. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan termasuk minta ruqyah yang dilarang itu adalah minta ruqyah tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya kepada yang meruqyah. Wah, nek sik ngeruqyah Mas Agus ampuh. Jadi tawakalnya bukan sama Allah, tapi menganggap Mas Agusnya ampuh. Dan di dalam praktek ruqyah sehari-hari hal yang semacam ini kadang-kadang bisa mengotori tauhid orang yang minta ruqyah. Bisa mengotori tauhid orang yang minta ruqyah karena menganggap si peruqyahnya sakti, si peruqyahnya ampuh. Padahal ruqyah itu bukan milik ustadz. Ruqyah itu tidak mengenal senior, tidak mengenal junior. Semua orang bisa meruqyah. Ibu-ibu bisa, bapak-bapak bisa. Kita semua bisa meruqyah. Tidak ada bedanya antara senior dan junior. Yang beda itu cuma pengalaman. Kalau pengalaman jelas beda. Kalau yang sudah sering, ya dia tahu cara menyadarkan orang kesurupan. Dia ngerti bagaimana tipu daya setannya. Tapi untuk membaca ayat-ayat itu semua bisa membaca. Bapak bisa baca ayat, saya bisa. Ibu-ibu juga bisa. Kita semua bisa baca ayat kursi. Kita semua bisa baca Al-Fatihah. Kita semua bisa baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Semuanya bisa baca. Sama. Jadi, semuanya bisa baca. Sama. Semuanya bisa. Tidak ada senior, tidak ada junior. Jadi tidak usah ragu. Kalau misalnya ada orang perlu diruqyah, diruqyah saja. Karena semua orang bisa. Yang penting kenali tipu dayanya. Kalau tidak dikenali tipu dayanya, nanti terjatuh dalam syirik. Tetapi kemudian banyak orang yang kemudian menganggap ada peruqyah yang hebat, peruqyah yang sakti dan seterusnya. Lah ini bertawakal kepada peruqyahnya ini dilarang, ini tidak boleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan ini termasuk minta ruqyah yang terlarang. Yang termasuk minta ruqyah yang terlarang. Dan fenomena di kondisi harian para pasien ruqyah itu tidak sedikit yang seperti itu. Wah, kula ruqyah teng mriko mboten mempane. Kula judune teng mriki. Ini udah keliru itu. Artinya ruqyah itu sebenarnya ajeng teng mriko, ajeng teng mriki, ajeng sendiri sama saja. Sama-sama ayat Al-Qur'an, sama-sama dari Allah. Jadi tidak perlu kemudian
menganggap kalau ustadz ini ampuh, kalau kiai itu ampuh, kalau kiai ini tidak ampuh. Biasanya anggapannya gitu nama boten. Padahal kan semuanya bisa baca Quran, semuanya bisa berdoa. Maka ruqyah yang terbaik adalah ruqyah mandiri, ruqyah sendiri. Meskipun saya sendiri hampir tiap hari melayani ruqyah, termasuk ini tadi, mohon maaf saya kostumnya kostum lapangan, ini kostum bebas, karena tadi saya ngeruqyah dulu di mana Pundong. Jadi saya pas ngeruqyah itu sudah sengaja saya bawa kitabnya, karena menurut pengalaman biasanya kalau reaksi agak frontal begitu, bisa molor waktunya. Qadarullah betul tadi reaksinya lumayan, sehingga kalau saya pulang dulu tidak nyandak, lalu sehabis ruqyah di sana tadi langsung ke sini. Jadi Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka saya sering sampaikan ke para pasien itu ruqyah yang terbaik adalah ruqyah sendiri. Kalau pengen tahu ayat apa yang dibaca, nanti saya WA, silahkan dibaca sendiri. Tapi lagi-lagi mereka mengatakan boten mantep, ini tauhidnya sudah keliru. Kenapa tidak? Ya. Bahkan ayatnya pas pengaruh lagi. Iya, ayatnya kan cukuplah Allah sebagai penolong. Nah, tapi kenapa tidak mantep? Maka Bapak dan Saudara, silakan di dalam masalah ini mantapkan diri, kuatkan tauhid, lalu kemudian ruqyah mandiri. Itu yang terbaik. Kadang-kadang saya sering dikomeni juga, tiap hari ngeruqyah kok ada orang mau minta ruqyah malah disuruh ruqyah mandiri. Karena memang itu hukum asalnya, kita ini tidak perlu minta ruqyah kecuali terpaksa. Kalau bisa malah kalau misalnya mau minta ruqyah, mintakanlah orang yang perlu di ruqyah. Istarkulaha, mintakanlah dia ruqyah, kata Nabi, fa inna biha nadroh, karena dia terkena ain. Jadi orang lain yang memintakan, bukan minta sendiri, supaya dia tidak tawakal kepada peruqyahnya. Jadi supaya tidak tawakal kepada peruqyahnya, tidak boleh, harus tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala.